Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Asnati dengan NIM 121200056, yaitu praktikan dari Praktikum Kimia Fisika Peluk B UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengukuran kadar gula darah menggunakan metode invasif dan non-invasif. Latar belakang penggunaan metode invasif dan non-invasif. Metode invasif adalah metode yang menggunakan sampel berupa darah yang diambil menggunakan jarum pada pasien. Kelemahannya yaitu dapat menimbulkan rasa sakit dan trauma akibat tusukan jarum saat pengambilan darah. Sedangkan kelebihannya yaitu dapat mengukur gula darah secara cepat dan praktis. Metode non-invasif yaitu pengujian tanpa pengambilan sampel darah dari pasien, sehingga pasien bisa lebih nyaman dan tidak menimbulkan trauma. Tujuan dari metode ini adalah mengetahui adanya korelasi pengukuran kadar gula darah dengan metode invasif dan non-invasif melalui tren yang diperoleh dari grafik kontras terhadap nilai glukosa diukur dengan faktor korelasi serta hubungan usia terhadap pengukuran kadar gula darah non-invasif. Terdapat jarum atau lancet, terdapat pen blood, kemudian terdapat strip untuk kolesterol yang berwarna biru, lalu ada yang warna hijau untuk glukosa atau kadar gula darah, dan yang kuning adalah untuk asam urat. Di sini kita akan menggunakan chip test untuk mengecek apakah alat tersebut masih bisa digunakan atau tidak, dengan sampai menunggu tulisan OK. Setelah muncul tulisan OK, maka kita lanjutkan dengan pengujian terhadap kadar glukosa atau kadar gula darah menggunakan strip dari tempat yang berwarna hijau. Langkah pertama yaitu memasang chip kode pada bagian belakang alat EasyTouch GCU. Menunggu sebentar, kemudian memasang strip tes glukosa. Berikut adalah strip tes yang digunakan, kemudian dimasukkan pada lubang yang sudah ada pada alat tersebut hingga muncul tanda strip pada layar. Langkah selanjutnya adalah memasang jarum atau lancet pada pen blood yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan darah atau untuk pengeluaran darah dari tangan. Mengatur kedalaman jarum yang nantinya untuk pengeluaran darah. Pertama, dioleskan dulu pada tangan alkohol agar tangan lebih steril. Setelah darah keluar, maka masukkan darah itu pada tanda strip yang bagian atas. Apabila sudah, maka akan muncul kadar gula darah Anda melalui alat EasyTouch GCU. Ditunggu sekitar 10 detik. Dan berikut adalah kadar gula darah. Alat yang digunakan pada metode non-invasif yaitu kamera, laser, komputer, dan statif. Kemudian objek atau tangan diletakkan di bawah sinar laser dan difoto menggunakan kamera. Image diteruskan ke komputer untuk dianalisis dan dimasukkan ke dalam suatu program image sehingga nantinya dapat dihasilkan sebuah bentuk grafik hasil dari konversi data yang telah diambil. Hasil dan pembahasan. Tabel tersebut merupakan data yang diperoleh dari jurnal, di mana terdapat gula darah, min, dan kontras. Gula darah diperoleh dari rentang usia
14 hingga 40 tahun menggunakan alat Easy Touch GCU, kemudian min dan kontras dapat diperoleh dari data hasil laser speckle imaging. Histogram nantinya akan menampilkan nilai-nilai yang akan dianalisis, di antaranya nilai minimum, maksimum, dan min dari intensitas speckle, serta nilai standar defisiasi intensitas. Untuk mendapatkan nilai kontras dari gray value, bisa menggunakan persamaan perbandingan antara nilai standar terhadap intensitas rata-rata. Gambar 3 memperlihatkan bahwa korelasi antara gula darah dan kontras speckle yang dihasilkan cukup besar, yaitu 0,6714. Korelasi yang cukup besar ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kontras speckle dan gula darah. Hubungan antara kontras speckle ini didapatkan dari data dengan variasi umur 14 sampai dengan 40 tahun. Pada metode LSI atau laser speckle imaging, dengan menyusun alat optik untuk mengamati pergerakan pola speckle yang ditimbulkan pada bagian kulit manusia yang menjadi target ketika dipancarkan oleh seberkas sinar laser. Pola speckle dianalisis dan dibandingkan menggunakan pengukuran langsung pada gula darah menggunakan alat digital, yang selanjutnya akan dicari tren pada kurva pola speckle tersebut. Data yang sudah dianalisis pada komputer nantinya akan menghasilkan nilai kontras dan dapat dibuat grafik kontras terhadap umur. Bentuk grafik yang membentuk tren zigzag menunjukkan intensitas kontras terhadap umur hampir tidak mempunyai korelasi. Hal ini dapat ditimbulkan bukan hanya dari faktor umur, namun juga dari habitnya sehari-hari seperti pola makan, tidur, olahraga, dan aktivitas sehari-hari. Sesuai dengan pengukuran target pada kategori umur, yang masih muda memiliki kadar gula yang tinggi dan sebaliknya pada umur 40 tahun memiliki kadar glukosa normal. Ini membuktikan bahwa umur tidak menjadi patokan dalam pengukuran kadar glukosa, namun sangat berpengaruh pada habitnya sehari-hari atau kebiasaannya sehari. Kesimpulan yang didapatkan yaitu korelasi antara gula darah dan kontras speckle yang dihasilkan sesuai pada data yang diperoleh cukup besar. Korelasi yang cukup besar menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kontras speckle yaitu metode non-invasif dengan metode invasif, sehingga pengukuran darah dapat dilakukan dengan dua cara tersebut. Tren grafik intensitas kontras terhadap umur hampir tidak mempunyai korelasi. Hal ini ditimbulkan bukan hanya dari faktor umur, namun juga kebiasaannya sehari-hari. Berikut adalah referensi yang digunakan, di mana data-data diperoleh dari referensi poin 1 dan referensi poin 4.